Jaringan komputer dan internet. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan dan merancang topologi jaringan sederhana yang dapat menghubungkan beberapa komputer, menjelaskan dan memanfaatkan model jaringan komputer, serta mampu menjelaskan mekanisme pengiriman, penerimaan, dan komunikasi data. Jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang saling terhubung menggunakan media dengan tujuan untuk berbagi resource. Media sebagai sarana komputer untuk bisa tersambung satu dengan yang lain. Media jaringan komputer terbagi menjadi dua, yaitu jaringan kabel atau wire dan media nirkabel atau wireless. Jaringan kabel yang digunakan yaitu coaxial, twist pair, dan fiber optik. Jaringan nirkabel atau wireless, WPAN atau Wireless Personal Area Network. WLAN, Wireless Local Area Network. WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. W1, Wireless Wide Area Network. Resource. Resource adalah sumber daya yang bisa digunakan bersama seperti data video, file, dan perangkat keras seperti printer, kamera, CD-ROM, dan perangkat keras lainnya. Jenis jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini, setiap komputer yang terhubung pada jaringan dapat berkomunikasi dengan komputer-komputer lain secara langsung tanpa melalui komputer perantara. Jaringan client server. Pada jaringan client server terdapat sebuah komputer yang berfungsi sebagai server, sedangkan komputer-komputer yang lain berfungsi sebagai klien. Sesuai namanya, maka komputer server berfungsi dan bertugas melayani seluruh komputer yang terdapat dalam jaringan tersebut. Berdasarkan jarak dan area kerja.
Halo semua, di video ini saya akan berbicara tentang perbedaan antara hub, switch, dan router. Ketiga perangkat ini serupa, tetapi ada perbedaan dalam cara mereka menangani data. Untuk itu, pertama-tama saya akan berbicara tentang hub. Sekarang, tujuan hub adalah untuk menghubungkan semua perangkat jaringan Anda di jaringan internal. Hub ini adalah perangkat yang memiliki banyak port yang menerima koneksi Ethernet dari perangkat jaringan. Dan hub ini dianggap tidak cerdas karena tidak menyaring data apapun atau memiliki kecerdasan untuk menentukan kemana data seharusnya dikirim. Karena itu satu-satunya hal yang diketahui hub adalah hanya saat perangkat terhubung ke satu portnya saja. Jadi ketika paket data tiba di salah satu port, paket data itu disalin ke semua port lainnya. Jadi semua perangkat di hub itu melihat paket data tersebut. Jadi sekali lagi paket data masuk ke satu port, maka hub hanya akan menyiarkan ulang data itu ke setiap port yang memiliki perangkat yang terhubung dengannya. Jadi, walaupun komputer ini hanya ingin berkomunikasi dengan komputer ini, komputer lain ini akan tetap menerima datanya, meskipun data itu bukan dimaksudkan untuk mereka. Jadi ketika ini terjadi, itu tidak hanya menciptakan masalah keamanan, tetapi juga menciptakan lalu lintas yang tidak perlu di jaringan. Dengan kata lain, terjadi pemborosan bandwidth. Sekarang switch. Switch sangat mirip dengan hub. Ini juga perangkat yang memiliki banyak port yang menerima koneksi Ethernet dari perangkat jaringan. Tapi tidak seperti hub. Switch itu cerdas. Sebuah switch sebenarnya dapat mempelajari alamat fisik perangkat yang terhubung dengannya dan menyimpan alamat fisik ini yang disebut MAC address di tabelnya. Jadi ketika paket data dikirim ke switch, data tersebut hanya diarahkan ke port tujuan yang dituju. Tidak seperti hub, di mana hub hanya akan menyiarkan ulang data ke setiap port. Jadi, sebagai contoh, jika komputer ini ingin berkomunikasi dengan komputer ini, paket data tiba di switch dan kemudian switch akan melihat tabel alamat MAC dan port yang cocok dan mengirim data ke port yang benar, dan kemudian paket data hanya akan pergi ke komputer itu. Jadi itulah perbedaan utama antara hub dan switch. Jadi sebagai hasilnya, switch jauh lebih disukai daripada hub karena mereka mengurangi lalu lintas yang tidak perlu di jaringan. Sehingga sebagai ulasan, hub hanya mendeteksi bahwa suatu perangkat terhubung secara fisik dengannya, dan jika switch dapat mendeteksi perangkat tertentu yang terhubung dengannya karena menyimpan catatan MAC address perangkat tersebut. Sekarang, hub dan switch digunakan untuk bertukar data dalam jaringan area lokal. Misalnya di jaringan rumah Anda atau dalam ruang lingkup kerja. Mereka tidak digunakan untuk bertukar data di luar jaringan mereka sendiri seperti di jaringan internet, karena untuk bertukar atau merutekan data di luar jaringan mereka sendiri seperti keluar ke internet, perangkat harus dapat membaca alamat IP. Sementara hub dan switch tidak membaca alamat IP. Jadi disitulah router berperan. Sekarang router melakukan apa yang namanya routing. Maksudnya sebagai perangkat yang merutekan atau meneruskan data
dari satu jaringan ke jaringan lainnya berdasarkan alamat IP mereka. Ketika paket data diterima dari router, router memeriksa alamat IP data dan menentukan apakah paket itu dimaksudkan untuk jaringannya sendiri atau jika itu dimaksudkan untuk jaringan lain. Jika router menentukan bahwa paket data dimaksudkan untuk jaringannya sendiri, maka router akan menerimanya. Tetapi jika itu tidak dimaksudkan untuk jaringannya sendiri, ia mengirimkannya ke jaringan lain. Jadi, router pada dasarnya adalah gateway suatu jaringan. Jadi, di sini kita memiliki jaringan pribadi dengan routernya, dan kita akan menyebutnya sebagai jaringan kuning. Ditunjukkan oleh layar berwarna kuning pada komputer, dan di sini Anda akan memiliki paket data yang berbeda. Ditunjukkan oleh warna yang berbeda yang mewakili alamat IP yang berbeda, dan mereka akan memasuki router jaringan kuning dari internet. Sekarang router hanya akan menerima paket data kuning karena mereka adalah satu-satunya yang dimaksudkan untuk jaringan ini. Jadi semua paket data lainnya merah, biru, hijau, dan lain-lain akan ditolak oleh router ini karena mereka tidak ditujukan untuk jaringan ini, karena alamat IP mereka tidak dimaksudkan untuk jaringan ini. Sekarang di sini adalah pandangan yang diperluas dari router ketika router terkoneksi ke dalam jaringan internet. Ada 4 jaringan di sini ditunjukkan oleh warna yang berbeda, dan masing-masing jaringan memiliki router sendiri bersama dengan hub atau switch mereka dan komputer mereka. Jadi sekarang karena Anda dapat melihat setiap jaringan bertukar informasi dalam jaringan mereka sendiri, data mereka tidak keluar di internet sehingga mereka tidak berkomunikasi dengan jaringan lain. Mereka hanya bertukar data dalam jaringan mereka sendiri menggunakan hub atau switch mereka. Sekarang mari kita lanjutkan dan bertukar data antara jaringan yang berbeda. Jadi misalkan saja komputer ini ada di jaringan kuning, ingin berkomunikasi dengan komputer di sini di jaringan biru. Jadi agar ini terjadi, paket data harus meninggalkan jaringan mereka sendiri dan keluar di internet. Jadi komputer mengirim data mereka dan itu pergi ke router jaringan, dan setelah paket data mencapai router, router akan melihat alamat IP paket data dan kemudian meneruskan data di internet ke router berikutnya, dan kemudian membuat jalan ke router jaringan biru dan kemudian ke komputer tujuan yang dituju. Singkatnya, inilah cara kerja router. Jadi kesimpulannya, hub dan switch digunakan untuk membuat jaringan, sementara router digunakan untuk menghubungkan jaringan.